Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Nyi Blorong adalah sosok makhluk gaib yang sudah melegenda di tanah air dengan wujud wanita berparas cantik pada bagian tubuh pinggang ke atas dan berupa ular pada bagian pinggang ke bawah. Asal-usul Nyi Blorong. Nyi Blorong pada dasarnya ialah seorang manusia yang terlahir di kalangan kerajaan, yakni Kerajaan Caringin. Raja Caringin kurung ke-11, Prabu Jayacakra memiliki putri bernama Dewi Rangkita. Dan Dewi Rangkita memiliki putri yang diberi nama Nyimas Dewi Anggatri. Nyimas Dewi Anggatri inilah nama asli dari Nyi Blorong. Selain parasnya yang cantik jelita, hidup sebagai seorang putri kerajaan ternyata justru menjadikan Nyimas Dewi Anggatri memiliki tabiat yang sombong dan semena-mena. Sampai pada suatu ketika dia diusir dari lingkungan kerajaan karena sikapnya yang sudah melampaui batas. Nyimas Dewi Anggatri memutuskan untuk mengasingkan diri dan bertapa di hutan. Lalu dilihatnya gerbang pembatas alam nyata dan kerajaan gaib Nyi Roro Kidul. Nyimas Dewi Anggatri pun terseret memasukinya. Sesampai di sana ia berjumpa dengan Nyi Roro Kidul. Dijelaskanlah perjalanan hidupnya yang membawa dia sampai sana. Karena merasa iba dengan cerita Nyimas Dewi Anggatri, Nyi Roro Kidul pun memberi kesempatan pada Nyimas Dewi Anggatri untuk dirawat dan dididik dengan baik. Alhasil tidak sia-sia, kemampuan Nyimas Dewi Anggatri berkembang pesat. Dia ahli dalam peperangan, mengorganisir pasukan, mengendalikan hujan dan keresekian. Tentu saja hal itu membuat Nyi Roro Kidul bangga dengan pencapaiannya. Setelah itu diangkatlah Nyimas Dewi Anggatri sebagai Panglima Kerajaan Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul juga memberinya kekuatan ular dan menggantinya dengan nama baru yakni Nyi Blorong. Sayangnya Nyi Blorong justru berkhianat dan menyalahgunakan posisinya sebagai Panglima demi kesenangan pribadinya. Mengetahui hal itu Nyi Roro Kidul pun mengusirnya dari Kerajaan Ratu Pantai Selatan. Akhirnya Nyi Blorong pun mendirikan kerajaan sendiri. Pesugihan Nyi Blorong. Nama Nyi Blorong kian kondang terutama dalam bidang pesugihan. Nyi Blorong dengan misi menyesatkan umat manusia menjanjikan iming-iming kekayaan bagi manusia yang mau menyembahnya. Tentunya dengan persyaratan dan perjanjian-perjanjian tertentu. Jenis-jenis pesugihan Nyi Blorong. Jenis-jenis pesugihan Nyi Blorong begitu banyak, dengan persyaratan dan perjanjian yang berbeda-beda. Ada yang memakai jasa tuyul, babi ngepet, uang kembali dan lain-lain. Ada yang meminta tumbal anak sendiri, ada yang minta tumbal orang bebas, bayi bajang dan lain sebagainya. Pengabdi Nyi Blorong. Pengabdi Nyi Blorong ialah orang atau jin yang menyembah dan memohon pertolongan pada Nyi Blorong. Meskipun telah jelas musyriknya, pada nyatanya masih banyak manusia yang memilih cara ini guna mendapatkan kekayaan dan kedikdayaan. Pengabdi utama Nyi Blorong kebanyakan berasal dari kaum paranormal. Diikuti dengan pasien-pasien mereka paranormal yang menginginkan kekayaan dan kedikdayaan secara instan. Tujuan Nyi Blorong. Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa tujuan dari Nyi Blorong tak lain hanyalah menyesatkan umat manusia. Dibikinnya manusia tertarik dengan iming-iming kekayaan. Namun dipakainya tumbal-tumbal yang merugikan dan membuat kerusakan. Namun ketika kekayaan itu sudah didapatkan, tidaklah lama pelaku pesugihan meninggal. Meninggalnya bukannya langsung sampai pada Yang Maha Kuasa, melainkan sesuai perjanjian yakni menjadi budak Nyi Blorong terlebih dahulu sampai batas waktu tertentu. Sekian ulasan dari saya mengenai Nyi Blorong. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dijauhkan dari tipu daya kejahatan makhluk yang ingin menyesatkan kita dari jalan kebenaran. Gelombang samudera di pesisir selatan Pulau Jawa menyimpan aneka kisah mistis. Pantai selatan Pulau Jawa yang garang gelombangnya itu, dalam mitologi ternyata sebuah imperium atau kerajaan makhluk gaib. Ratunya yang terkenal adalah Nyi Roro Kidul. Cerita mistis Nyi Roro Kidul mendominasi kisah-kisah mistis di kalangan masyarakat. Bahkan tidak hanya mendominasi kisah mistis lain, Nyi Roro Kidul juga menghasilkan kisah mistis lain. Baca juga, merpati kura-kura yang disakralkan dalam mitologi kuno, populasinya diambang kepunahan. Misalnya kisah mistis tentang Nyi Blorong. Banyak versi kisah mistis Nyi Blorong, tapi semuanya tetap berpusat pada Nyi Roro Kidul. Ada versi yang menyebutkan bahwa Nyi Blorong adalah manifestasi atau perwujudan dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Juga ada kisah berkembang bahwa Nyi Blorong adalah anak dari Nyi Roro Kidul yang diberi tugas merekrut manusia untuk dijadikan budak dan prajurit kerajaan Laut Selatan.
Kisah lain menyebutkan bahwa Nyi Blorong berasal dari manusia. Nyi Blorong memiliki nama asli Nyimas Dewi Anggatri. Dia merupakan putri sulung Nyimas Dewi Rangkita, cucu dari Raja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jayacakra. Terlahir sebagai keturunan raja dan tinggal di keraton yang serba lebih dari kecukupan, Nyimas Dewi Anggatri tumbuh menjadi gadis cantik yang angkuh. Tidak hanya angkuh, dia juga jahat. Karena sifatnya yang buruk itulah, dia diusir dari keraton. Nyimas kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri di hutan. Namun, dalam pengembaraannya di hutan, Nyimas tersesat. Menurut cerita mitologis, cucu raja ini terjebak masuk ke salah satu gerbang gaib. Dia pun ditangkap oleh pasukan makhluk gaib dan dibawa ke pimpinan kerajaan, yaitu Nyi Roro Kidul. Oleh Nyi Roro Kidul, gadis cantik itu diminta untuk menceritakan kronologis samapi dirinya masuk pintu gaib. Merasa iba dengan apa yang diceritakan, Ratu Laut Selatan itu menerimanya. Tidak hanya itu, Nyi Roro Kidul juga mengganti namanya menjadi Nyi Blorong dan diberikan kesaktian untuk berubah rupa jadi ular. Mula-mula Nyi Blorong biasa-biasa saja seperti makhluk-makhluk gaib yang ada di kerajaan itu. Namun, menurut pengakuan makhluk gaib lain dan menurut penilaian Ratu Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong mempunyai bakat dalam memimpin pasukan perang. Karena itu Nyi Roro Kidul pun mengangkatnya untuk memimpin tentara kerajaan. Kisah Nyi Blorong, cucu raja yang diangkat jadi panglima perang oleh Roro Kidul. Dikisahkan, selama memimpin, Nyi Blorong selalu sukses. Pasukan jin-jin yang menjadi bawahannya sangat kompak dan solid. Ia kemudian mendapatkan julukan sebagai panglima tertinggi di pasukan pertahanan kerajaan Pantai Selatan. Salah satu tugas pokok yang harus dikerjakan Nyi Blorong adalah menyesatkan manusia. Untuk tugas ini sangat mudah dan sukses dia lakukan. Salah satu sifat manusia yang dia manfaatkan adalah ketamakan, nafsu menjadi kaya raya. Nyi Blorong akan memberi manusia kekayaan asal saja dia mendapatkan tumbal. Konon, tumbal dari kekayaan yaitu manusia akan menjadi budak dan prajurit di kerajaan Pantai Selatan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong akan mencapai titik maksimal ketika bulan purnama. Pada saat itu, dia akan menjadi sosok perempuan yang mengenakan kebaya hijau. Ia lantas akan menjadi siluman ular raksasa ketika bulan mulai mengecil. Masyarakat Jawa tentunya sudah tidak asing lagi dengan sebutan Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul yang dikenal sebagai dua makhluk supranatural penguasa Laut Selatan. Digambarkan sebagai wanita cantik yang menyenangi gaun berwarna hijau, keduanya sangat disegani bagi penduduk yang tinggal di pesisir pantai selatan Jawa. Namun bagi sebagian orang, nama Nyi Blorong mungkin kurang begitu dikenal dibandingkan nama Nyi Roro Kidul. Melansir dari berbagai sumber, mengenai nama Nyi Blorong memiliki dua pemahaman yang berbeda. Menurut pendapat yang masyhur, Nyi Blorong merupakan panglima pantai selatan yang berarti ia adalah tangan kanan dari Nyi Roro Kidul. Namun lain hal dengan pendapat yang kedua mengatakan kalau nama Nyi Blorong merupakan nama lain dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Namun masyarakat Jawa percaya, Nyi Blorong adalah salah satu panglima dari kerajaan gaib yang dipimpin Nyi Roro Kidul untuk menjaga pantai selatan bersama para pasukannya. Sesuai legenda yang beredar, Nyi Blorong dikenal dengan parasnya yang sangat cantik dengan tubuh bagian bawah menyerupai ular. Menurut legenda setempat pada saat bulan purnama, Nyi Blorong akan berubah menjadi wujud manusia sempurna yang memiliki paras cantik selama 35 hari. Salah satu legenda mengenai Nyi Blorong berikutnya adalah bahwa dirinya merupakan putri dari Nyimas Dewi Rangkita. Dewi Rangkita sendiri dikenal sebagai cucu dari Raja Caringin ke-11 yang bernama Prabu Jayacakra. Sebagai bangsawan, Nyi Blorong dikabarkan memiliki sifat angkuh yang menyebabkan ia diusir ke hutan oleh keluarga besar kerajaan. Kesaktian Nyi Blorong. Nyi Blorong juga dikenal dengan kehebatannya yang dapat membuat seseorang menjadi sangat kaya. Hal inilah yang membuat banyak orang melakukan pesugihan, melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong agar mereka mendapatkan kekayaan. Tentu mereka harus membayar semua itu dengan tumbal. Untuk orang Jawa, keberadaan Nyi Blorong tidak kalah menakutkannya dibandingkan Nyi Roro Kidul. Menurut mitos, saat kamu ingin mengunjungi pantai selatan, ada baiknya tidak menggunakan baju atau atribut apapun yang berwarna hijau karena dikhawatirkan akan ada bencana yang menimpamu. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.